Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita kembali boleh berada di minggu yang baru di bulan Oktober ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang mengajarkan kepada kita untuk semua golongan, untuk semua usia, untuk semua status dalam pelayanan. Disebutkan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Tidak peduli apa status kita, apa jabatan kita dalam pelayanan, firman Tuhan ini berlaku. Termasuk kepada hamba-hamba Tuhan seperti kami, saudara-saudara. Kenapa? Sebab firman Tuhan ini sendiri ditujukan kepada Timotius awalnya. Siapa Timotius? Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang memang pada waktu itu relatif masih usia muda. Tetapi bagaimanapun dia seorang hamba Tuhan. Artinya saudara-saudara, firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua. Jauhilah tahayul. Pengajaran-pengajaran yang palsu, yang tidak masuk di akal, yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab secara menyeluruh, saudara. Secara menyeluruh. Jauhi itu dan juga tahayul nenek-nenek tua. Artinya, saudara-saudara, hal-hal yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau hanya dongeng, tahayul, legenda, mitos, oke, untuk masyarakat tertentu mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu, gak apa-apa. Kita dongengkan kepada anak-anak sebelum tidur. Tetapi soal kebenaran iman, kita harus berdasar kepada firman Tuhan. Nah, disebutkan jauhi hal-hal yang demikian, tetapi latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Ibadah itu, latihlah dirimu beribadah. Kami pun sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, harus melatih diri beribadah semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Belum ada di antara kita yang sempurna ibadahnya, saudara. Belum ada. Ibadah itu bukan hanya sekedar ketika kita datang di gereja, saudara-saudara. Itu hanya satu dari sekian banyak bentuk ibadah yang harus kita lakukan dalam iman dan ketaatan kita kepada Kristus. Latihlah dirimu beribadah. Biasakanlah dirimu untuk beribadah. Nabi Yesaya mengingatkan demikian, saudara-saudara, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-16 bagian terakhir, kalimat terakhir, dan juga ayat 17 kalimat pertama. Jadi disebutkan demikian. Yesaya pasal 16, berhentilah berbuat jahat. Lalu ayat 17, belajarlah berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Belajarlah berbuat baik. Berbuat baik itu perlu dibiasakan, saudara. Berkata benar, berkata jujur, perlu dibiasakan. Terlalu mudah bagi kita, saudara-saudara, jauh lebih mudah bagi kita untuk bohong dikit-dikit daripada harus berkata benar, berkata jujur. Seringkali kita berkata jujur, akhirnya panjang urusannya. Tetapi firman Tuhan berkata, belajarlah berbuat baik. Latihlah dirimu beribadah. Memang seringkali saudara-saudara
ibadah kita beribadah, menjalankan hal-hal yang benar di mata Tuhan, kita mendapatkan tantangan, kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran pada saat itu. Tetapi janji Tuhan, saudara-saudara, janji Tuhan, ibadah itu mengandung janji baik untuk saat ini maupun pada hari-hari akan datang sampai kepada kekekalan. Pertanyaannya, apakah sebanding kesukaran, tantangan yang kita hadapi karena ibadah dengan hasil yang akan kita terima? Dengan hasil yang akan kita terima. Firman Tuhan menjawab kepada kita bahwa hasil yang akan kita dapatkan jauh lebih besar dari tantangan, kesulitan yang kita hadapi pada saat menjalankan ibadah itu. Itu sebabnya jangan tawar hati, jangan berkecil hati, kita menjalankan ibadah kita, ketekunan, kesalehan kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Walaupun pada saat itu kita mendapatkan tantangan, pada saat menjalankan kebenaran itu kita mendapatkan tantangan, halangan, kesukaran, kesulitan, tetapi hasilnya jauh lebih indah dari semuanya itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kembali kami sangat bersyukur kepadamu, kami boleh berada di minggu yang baru saat ini Tuhan. Tuhan berkati dan lindungi kami semua di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Tuhan kami mohon bukti nyata penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa bagi kami. Tolong kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan, senantiasa dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu, berikan kami keselamatan, berikan kami kemujuran, keberuntungan dalam segala urusan-urusan kami di sepanjang hari ini. Kami mohonkan semuanya, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.